sekaligus pemandu acara kita hari ini. Acara ini dipersembahkan spesial oleh Bawaslu Kota Bontang untuk kita semua. Tema kita hari ini sangat ngena banget nih buat Gen Z, yaitu personal branding, stop scrolling, start leading. Kita tidak hanya akan bicara teori, tapi bagaimana mengubah kebiasaan scrolling di media sosial menjadi aksi nyata untuk membangun citra diri yang positif dan kepemimpinan yang kuat. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita membedah materi lebih dalam lagi, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan sekaligus membuka acara kita pada hari ini kepada yang terhormat Ketua Bawaslu Kota Bontang, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Ismail Usman selaku anggota Bawaslu Kota Bontang. Kepada Pak Ismail Usman SHB, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suaranya, kedengaran? Aman Pak, aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji nikmat Tuhan yang diberikan pada kita semua, karena hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang sifatnya memang rutin yang kita laksanakan di Bawaslu. Dan yang pertama-tama yang saya hormati Ketua Bawaslu, Pak Aldi, yang hari ini memang memberikan kesempatan kepada saya untuk membuka kegiatan karena beliau lagi berhalangan membuka kegiatan. Dan yang saya hormati narasumber, ada dua narasumber, anggota Bawaslu Kota Bontang, Bu Syariah, dan narasumber pertama dari ini ya, dari Ketua Forum OSIA dan host Mbak Fatin dari staf sekretariat Bawaslu Kota Bontang. Dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan yang hari ini berpartisipasi dalam kegiatan kita pada pagi hari ini, dan seluruh teman-teman yang juga ikut menunjang dan membantu seluruh kegiatan. Sedikit informasi bahwa hari ini Bawaslu memang rutin menggelar kegiatan-kegiatan yang bersifatnya memang memberikan edukasi kepada seluruh kelompok-kelompok. Ini juga berhubung arahan dari Bawaslu RI untuk memberikan sedikit ataupun aktivitas kepada publik terkait kegiatan kita pada pagi hari ini. Karena memang dari arahan Bawaslu itu ada perintah untuk melakukan konsolidasi demokrasi, dan ini salah satu bagian dari kegiatan konsolidasi demokrasi. Dan hari ini kegiatan yang memang mengangkat tema personal branding, ini kita sama-sama belajar ya, karena pentingnya personal branding bagi kita semua, untuk khususnya rekan-rekan dalam menunjang belajar ya, termasuk belajar demokrasi. Dan nanti ada beberapa hal yang mungkin narasumber bisa sampaikan, bisa dibagi, dan itu bisa menjadi manfaat buat kita semua. Dan terima kasih semua rekan-rekan pada hari ini sudah membersamai. Semoga apa yang kita laksanakan kegiatan hari ini bisa menjadi nilai manfaat buat kita semua. Dengan membaca bismillah, kegiatan ini kami buka. Baik, terima kasih banyak Pak Ismail atas pesan-pesan yang sangat memotivasi. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi pemantik semangat kita semua untuk mengikuti kegiatan ini hingga selesai nanti ya. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Senang sekali hari ini kita kedatangan dua sosok yang luar biasa yang akan berbagi ilmu dari sudut pandang berbeda namun tetap saling melengkapi. Yang pertama kita ada Kak Najwa. Kak Najwa ini adalah pelajar aktif dari SMAN 2 Kota Bontang yang punya passion luar biasa di bidang pengembangan diri. Saat ini menjabat sebagai Ketua Forum OSIS Kota Bontang, sosok pemimpin yang mengkoordinasikan kolaborasi antar pelajar.
Finalis Top 20 Nasional 2025, Lomba Cerdas HAM dan juara 3 Video Competition 2025 Hari Anti Korupsi Sedunia, serta baru saja mengikuti kegiatan pembinaan Korps Kadet Republik Indonesia tahun 2026. Luar biasa sekali Kak Najwa. Halo Kak Najwa, apa kabarnya? Baik, sudah siap berbagi ilmu positif buat teman-teman semua? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, narasumber kedua kita ada Ibu Saria SPDI. Beliau ini menjabat sebagai anggota Bawaslu Kota Bontang, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas. Apa kabar Ibu Saria? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan Ibu di Bawaslu. Baik, teman-teman semua, sesi ini adalah paket lengkap. Kita akan menyerap api semangat dari Kak Najwa, lalu kemudian diperkuat dengan kebijakan serta pengalaman matang dari Ibu Saria. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada Kak Najwa. Kepada Kak Najwa, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk mengisi kegiatan materi yaitu tentang personal branding, yaitu stop scrolling, start leading. Di mana ketika kita melihat topik yang kita angkat pada pagi hari ini cukup relevan bagi para remaja dan para pemuda sekalian, karena mungkin teman-teman di luar sana atau mungkin teman yang bergabung masih kesulitan nih bagaimana cara membangun citra pada dirinya. Dan di sini aku sebagai ketua umum forum OSIS dengan berbagai macam pengalaman akan memberitahukan kepada teman semua bagaimana sih dimulai dari langkah apa kita bisa membangun personal branding kita. Berbicara tentang personal branding, definisi dari personal branding itu bagaimana kita dikenal, dilihat, dan bagaimana orang bisa menilai kita ini seperti apa. Personal branding itu dapat dicakup mulai dari sikap, keahlian, nilai, hingga cara kita berkomunikasi yang secara konsisten yang mencerminkan siapa diri kita. Dengan personal branding yang kuat, seseorang akan lebih dikenal, dihargai, dan dipercayai. Namun, kalian pernah nggak sih berpikir teman-teman, kenapa sih harus dibentuknya personal branding sejak dini? Karena teman-teman, sekarang itu eranya digital, semua serba teknologi. Dimana kalau misalkan kita lihat orang-orang di luar sana, yaitu kita sama-sama saling bersaing secara terbuka. Kalau misalkan kita tidak membentuk personal branding kita, maka jangan sampai orang lain yang akan membentuk personal branding pada diri kita. Maka pentingnya memulai personal branding sejak muda memberi banyak keuntungan. Kita jadi lebih mengenal diri kita, punya arah lebih baik, jelas, dan mulai membangun reputasi sejak awal. Lalu teman-teman, di sini saya ingin sampaikan bahwa kalau kita ingin membangun personal branding, langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu yang pertama, mengenal diri kita sendiri. Kita tidak bisa memulai kalau misalkan diri kita tidak tahu nih seperti apa fashion yang kita ingin angkat, apa branding yang ingin kita bangun. Kalau misalkan kita ingin membangun suatu personal branding, kenali diri kita terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa mulai dari nol nih, misal dari awal, apa keseharian yang mungkin teman-teman sering lakuin, apa hobi teman-teman. Kadang orang tuh punya orang itu punya brandingnya tapi sering sekali ditutupi, tidak ingin menunjukkan. Itulah menjadi hambatan bagi anak muda zaman sekarang. Karena kalau misalkan kita selalu menutupi, itu kadang kita takut kan, karena kita merasa bahwa orang-orang itu kita anggap bersaingan gitu. Jadi untuk membangun personal branding itu kadang kita kayak bingung gitu caranya dari awal. Padahal dari hal-hal sederhana saja, teman-teman sebenarnya mempunyai personal branding. Jadi personal branding itu dibentuk ya teman-teman, dimulai dari keseharian kita. Oke, mungkin bisa dilanjut Kak slide-nya. Nah, itu tadi, kenali siapa dirimu. Untuk memulai personal branding, langkah terpenting adalah mengenal diri sendiri. Apa minatnya, apa kekuatannya, nilai hidup apa yang kamu pegang. Dengan memahami ini, kamu bisa membentuk citra yang otentik, bukan hasil meniru orang lain. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan ibaratkan nih buku,
orang-orang tuh pasti bilangnya jangan menilai buku dari sampulnya. Tapi pada kenyataan seseorang itu ketika melihat buku yang dinilai yang pertama itu apa? Sampul dari bukunya. Kalau misalkan sampul buku itu tidak kurang menarik perhatian, atau misalkan tidak memiliki ciri khas untuk membawa ketertarikan, orang-orang itu enggan untuk membacanya. Tapi apabila cover ini punya daya tarik yang luar biasa, memiliki ciri khas tertentu, pasti orang-orang akan penasaran ini bacanya seperti apa. Begitulah dengan alur kehidupan kita. Apabila kita sudah membangun personal branding kita sudah membangun cover kita, orang itu akan penasaran orang ini seperti apa, bagaimana, dan itu menjadi nilai plus bagi kalian agar orang-orang di luar sana bisa lebih mudah mengenali diri kalian sendiri. Seperti itu. Nah, untuk membangun personal branding di sini tentunya gunakan media sosial dengan tepat ya teman-teman. Karena kita melihat di sini sosial media sekarang itu kita bisa mempergunakan, kita bisa jadikan sebagai alat di mana kita bisa mencari fashion kita, mencari minat kita, atau bahkan ketika kalian bingung nih, aku nih hobinya masak tapi aku bingung cara buat meningkatin kemampuan saya. Kalian bisa scroll hal yang sekiranya dapat bermanfaat. Contohnya melihat video masakan, nonton video tutorial dan lain-lain sebagainya. Itu menjadi langkah awal di mana kalian bisa membangun personal branding menggunakan sosial media. Sebenarnya media sosial itu adalah hal yang cukup netral ya teman-teman, di mana dia itu bekerja sesuai dengan apa yang kita pergunakan gitu. Jadi media sosial itu sebenarnya adalah alat yang pas digunakan untuk membangun citra kita, citra positif di kalangan masyarakat luar. Dimulai dari media sosial, kita bisa membangun personal kita bisa mengupload hal-hal keseharian positif kita bisa membagikan ke seluruh orang-orang di luar sana agar orang-orang tuh juga dapat ikut tertarik gitu. Lanjut Kak. Nah, di sini aku pengen tekanin kalau misalkan kalian jangan jadi penonton, tapi turut untuk jadi ditonton. Kalian bisa menjadi akurator. Akurator itu apa sih Kak? Akurator itu adalah orang-orang yang memilih konten-konten menarik, lalu dia bagikan kepada temannya, tapi dengan versinya sendiri. Jadi kebanyakan orang terjebak dalam scrolling thread, yaitu siklus konsumsi konten tanpa akhir yang memicu rasa tidak percaya diri. Mungkin teman-teman sekalian setiap harinya mungkin pulang sekolah langsung scroll, terus nggak sadar sampai kebablasan gitu, sampai maghrib. Lalu kalian tuh sibuk gitu untuk mencari sosial media, lalu membandingkan dengan diri Anda sendiri, lalu melihat orang-orang di luar sana, kenapa ya dia itu bisa, terus kalau aku nggak bisa, kenapa ya personal branding itu bagus. Teman-teman sekalian itu cuma sibuk membandingkan diri kemampuan kalian dibanding orang lain, kayak sibuk membandingkan kemampuan. Padahal kalau bisa kita katakan semua orang itu dimulai dari nol. Semua orang itu berawal dari kata mencoba. Sedangkan teman sekalian sibuk membandingkan diri sehingga takut untuk bersaing, takut untuk mencoba, takut untuk melangkah. Teman-teman semua itu kayak berada di zona aman, di mana teman-teman ketika ingin melangkah, kalian tuh ditutupi rasa takut. Jadi ketika kita mau maju, itu ada aja penghalang. Kayak misalkan aku pengen maju, tapi udahlah nanti aja gitu, kayak selalu ditunda-tunda gitu. Jadi misalkan kalau kalian pengen membangun personal branding, membangun citra diri yang lebih kuat, yang biasanya teman-teman semua itu gampang dikenali, itu dimulai dari diri sendiri dan kebiasaan. Lalu kebanyakan dari kita juga cuma jadi konsumen murni. Kerjaannya cuma scrolling, kasih like, dan nonton video lain sampai berjam-jam. Kita cuma jadi angka di statistik orang lain. Padahal ya teman-teman, kalau kita pergunakan media sosial dengan bijak, kita juga bisa menjadi orang lain. Kita bisa melampaui orang lain, tapi dengan satu syarat, yaitu konsisten. Dimana kalau misalkan kita konsisten membangun citra diri kita dan memperkuat apa yang fashion kita minati, itu pasti kita juga akan bersaing oleh orang di luar sana. Karena persaingan sekarang itu sudah secara terbuka ya teman-teman. Dimana kalau kita melihat banyak sekali persaingan yang memicu lagi rasa insecure pada diri kita. Tapi itu tidak bisa menjadi hambatan atau tidak bisa menjadi suatu alasan kita untuk terus bergerak. Terus lanjut.
Nah, dalam personal branding diperlunya pilih lingkungan yang mendukung. Kadang teman-teman, kalau misalkan kita ingin menjadi seseorang yang benar-benar bisa berdampak, itu dimulai dari lingkungan. Ada dua tipe manusia, di mana dari kebiasaan dan secara paksaan. Kalau misalkan dibentuk dari kebiasaan, bagaimana itu lingkungan keluarganya mendidiknya, bagaimana lingkungan pertemanannya bagus atau tidak toksik, itu semua juga membangun personal branding kalian, di mana kalian dinilai memiliki sikap yang disiplin mungkin misalnya, atau kalian mungkin dinilai seperti orang yang sopan atau dan lain-lain. Itu semua membentuk dari personal branding. Jadi ada dua tipe manusia, yaitu dimulai dari kebiasaan. Cara membangun personal branding dimulai dari kebiasaan dan dimulai dari paksaan. Lingkungan sangat mempengaruhi proses branding diri. Berteman dan berjejaringlah dengan orang-orang yang sejalan dan mendukung nilai tujuanmu. Dengan berada di komunitas yang tepat, kamu bisa berkembang dan membangun reputasi yang positif bersama-sama. Mungkin teman-teman, kalau misalkan kita berada di dalam suatu organisasi, itu kadang energi kita tuh nggak habis-habis. Karena kenapa? Karena orang di sekeliling kita tuh punya sefrekuensi yang sama, kita memiliki minat, kita memiliki tujuan yang sama. Jadi kadang lingkungan itu mempengaruhi bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita bertindak. Itu sebenarnya juga menjadi kita sebagai motivasi ya untuk terus bergerak sama ke hal-hal yang positif. Kita bersama-sama ke jalan yang positif gitu. Jadi lingkungan sangat berpengaruh. Dan komunikasi antara orang tua. Kadang kalau misalkan kita membangun personal branding, itu diperlunya komunikasi yang terbuka antara orang tua. Kalian tuh harus banyak-banyak berkomunikasi dengan orang tua kalian. Karena mengapa? Karena yang tidak kadang lingkungan keluarga itu juga sangat mengaruh ya teman-teman. Support orang tua, terus dari teman juga sangat berpengaruh. Terus 3 kunci agar dapat dikenal. Yang pertama, sering muncul. Percuma kalau tidak ada yang tahu, kamu harus berani tampil supaya orang sadar akan kehadiranmu. Teman-teman, kalau kita punya potensi nih, kita itu harus sering muncul. Dimulai dari hal sederhana aja. Kalau misalkan teman-teman mengikuti kelas presentasi, nah di sini nih teman-teman semua bisa mengasah, bisa melihatkan betapa kalian tuh mempunyai potensi, di mana kalian tuh harus aktif menjawab, terus aktif bertanya, dan lain-lain sebagainya. Itu dimulai dari langkah kecil, karena dimulai dari langkah kecil itu akan berdampak besar di kemudian harinya. Lalu yang kedua, buktikan kemampuan. Jangan cuma omong kosong aja, tapi tunjukkan hasil kerja nyata kamu supaya orang percaya gitu kalau kamu emang ahlinya. Jadi teman-teman, ketika kita sudah muncul nih, pasti ada nih stigma-stigma dari orang lain bahwa kita itu memiliki kemampuan. Terus kita itu harus membuktikan kemampuan kita dengan apa? Dengan mengikuti misalkan organisasi, terus mengisi narasumber, terus mengisi kegiatan-kegiatan lainnya, terus mengisi jadi MC misalkan. Terus lalu yang ketiga, tinggal nikmati hasilnya. Kalau kamu sudah dikenal dan dipercaya, keuntungan bakal datang sendiri, dari naik jabatan sampai banjir proyek. Teman-teman sekalian, pentingnya personal branding di sini. Karena kenapa? Kalau kita udah dikenal nih orang luar, kita udah didapat kepercayaan oleh orang luar, pasti orang-orang luar tuh pasti akan sering mengajak bekerja sama dengan teman-teman sekalian. Karena kalau misalkan kita terus menutupi potensi kita ini tidak bisa jadi apa-apa. Kita ingin melangkah, tapi karena tertutupkan rasa ketakutan dan ketidakingintahuan, teman-teman semua itu jadi terhalang gitu hambatannya. Ini menjadi salah satu tantangan bagi anak muda sekarang, di mana banyak sekali teman-teman kita yang merasa takut mencoba, takut gagal, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat di luar sana juga begitu, sama halnya seperti kita takut memulai. Tapi apa yang membedakan? Yaitu rasa keberanian, rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba. Itu semua pasti sudah pernah dilewati oleh orang-orang luar, dan itu harus tertanam pada diri kita sendiri. Kalau misalkan kita punya komitmen nih, kita harus benar-benar menunjukkan komitmen itu, di mana kita harus membuktikannya, bukan hanya sekedar nonton doang terus termotivasi
cuma 5 menit doang ikutan gerak, tapi 5 menit kemudian langsung hilang tuh motivasinya. Jadi kayak kembali ke awalnya gitu. Terus nah, etika branding jadilah diri sendiri. Teman-teman, kalau misalkan kita personal branding tapi mengikuti cara orang lain, itu biasanya nggak bertahan lama. Itu tuh kayak ibaratkan cuma sebentar doang. Karena apa? Kita nggak bisa jadi diri kita sendiri. Itu bukan fashion kita, itu bukan kemampuan kita. Jadi jangan berpatok pada orang lain, tapi bagaimana diri kalian sendiri bisa menjadi versi yang terbaik. Jangan sampai kalian juga menutupi cahaya orang lain agar bisa bersinar. Tapi bagaimana kalian bisa menciptakan sinar kalian sendiri, di mana orang-orang itu dapat melihat bahwa kalian memiliki kemampuan yang berbeda dari orang-orang lain. Jadi, branding bukan soal pamer atau pura-pura hebat. Cukup tunjukkan nilai terbaikmu secara jujur tanpa perlu pakai topeng. Jadi untuk membangun personal branding itu dimulai dari diri sendiri, lalu dikuatkan dengan pelatihan, perkembangan, dan media sosial. Media sosial itu bisa kita jadikan sebagai alat, di mana itu menjadi langkah awal untuk kita bisa membangun branding kita. Dimulai untuk misalkan kita membuat profil, di mana kalau misalkan kalian teman-teman punya pengalaman organisasi, di bio-nya tulis misalkan anggota dari sekian, terus prestasi juara 1 dari sekian. Dimana kalau misalkan kita manfaatkan sosial media, itu menjadi langkah awal kita untuk terus berani berkembang dan membangun personal branding kita. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Najwa. Tadi kita sudah mendengarkan paparan yang sangat membuka wawasan. Teman-teman semua, bagaimana kita sebagai pelajar harus mulai membangun personal branding yang otentik, konsisten, dan berdampak di era digital, bukan sekedar pencitraan. Nah, setelah kita tahu nih bagaimana mengemas diri atau branding, pertanyaan selanjutnya adalah setelah kita dikenal, mau dibawa kemana diri kita? Tentu harus ke arah yang lebih positif, salah satunya dengan terlibat aktif dalam praktik demokrasi di sekolah maupun organisasi. Nah, untuk mengupas tuntas hal tersebut, materi kedua akan disampaikan oleh narasumber yang ahli di bidang pengawasan dan praktek demokrasi. Kepada Ibu Sahria, silakan Bu. Saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa semangat dari adik kita di Najwa. Tadi sudah mengupas tuntas terkait membranding diri. Selanjutnya saya hanya sedikit menambahkan, setelah membranding diri, setelah mengetahui jati diri, bagaimana teman-teman bisa jadi pemimpin di sekolah, teman-teman bisa jadi aktif di sekolah. Mungkin salah satu setelah membranding diri, ini mau jadi pemimpin di sekolah, sudah berhasil melihat kemampuannya, sudah berhasil menampakkan pengetahuan kelebihannya di teman-temannya, akhirnya memilih menjadi pemimpin itu adalah sebuah pilihan yang baik. Baik, saya akan membahas terkait praktik demokrasi di sekolah. Mungkin teman-teman di sini terkait kata demokrasi atau istilah demokrasi sudah bukan hal yang baru lagi. Sedikit kita mengutip, demokrasi adalah pengambilan keputusan bersama yang melibatkan semua anggota secara aktif dan menghargai persamaan hak, kebebasan berpendapat, serta menjunjung tinggi musyawarah dalam kesepakatan. Jadi sebenarnya praktek-praktek demokrasi ini kalau kita lihat dari pengertian itu bukan hal yang baru. Bukan pula yang kita dapat itu hanya melalui forum-forum formal. Tapi sebenarnya ketika kita berdiskusi, ketika kita ngobrol-ngobrol dengan teman, itu ada praktek-praktek demokrasi. Misalnya nih, pengambilan keputusan bersama, kita mau liburan kemana nih, misalnya kita mau liburan kemana nih, kita diskusi, akhirnya kita menghargai semua pendapat, misalnya teman-teman kelompok ada titik temu. Itu adalah contoh-contoh demokrasi dalam lingkungan yang kecil atau secara tidak formal. Nah, dalam lingkungan sekolah, demokrasi berarti siswa, guru, dan seluruh warga sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, ikut berpartisipasi, serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah disepakati bersama. Next.
Prinsip-prinsip demokrasi di sekolah ada kebebasan berpendapat, persamaan hak, musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab. Tentunya dalam prinsip-prinsip ini ada syarat dan ketentuan. Kebebasan pendapat tidak mesti bebas yang kita artikan tanpa batasan, tetap memiliki batasan. Pun dengan persamaan hak, tidak ada siswa si A haknya lebih tinggi dibanding siswa si B. Seluruh warga sekolah memiliki batasan, memiliki hak yang sama. Maupun mengenai musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab. Artinya dalam prinsip demokrasi, musyawarah adalah hal yang paling diutamakan. Berarti kita bisa mengambil ketika musyawarah tidak bisa dilakukan, barulah hal terakhir yaitu voting yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, nah, contoh praktik demokrasi yang paling dekat dengan teman-teman OSIS, dengan teman-teman sekolah adalah pemilihan OSIS, musyawarah kelas, diskusi kelompok, dan penyampaian aspirasi. Dalam pemilihan OSIS dalam beberapa tahun terakhir ini saya melihat trennya semakin baik ya. Ada proyek P5 Mbak Najwa ya di sekolah, sekarang ada proyek P5. Ini mendekati dengan pola demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman dari pemilihan OSIS terlebih yang di tingkat SMA itu sudah ada calon, sudah ada masa kampanye, ada masa penyampaian visi dan misi, ada debat. Ini betul-betul teman-teman bagaimana diajarkan pesta demokrasi yang sangat mirip dengan pesta demokrasi yang kita laksanakan setiap 5 tahun sekali. Kalau di OSIS malah tiap tahun sekali ya diadakan. Artinya teman-teman memang sudah dipersiapkan bagaimana bisa menjadi pemimpin yang baik, bagaimana bisa pemimpin yang benar. Kalau untuk musyawarah kelas itu kan praktek demokrasi skala kecil. Memang intinya yang di sekolah itu pemilihan OSIS dia sudah pakai seperti KPU Mbak ya. Apa istilahnya kalau KPU penyelenggaranya? Itu yang kayak kotak itu Kak. Yang penyelenggaranya apa? Kan ada penyelenggaranya ya, panitianya juga kan? Itu biasanya dari panitia sebelumnya. Berarti panitia sebelumnya. Mereka betul-betul kotak suaranya pun menyerupai Mbak ya, kotak suaranya menyerupai, surat suaranya menyerupai. Cuma sayangnya belum ada pengawas pemilunya ya. Baru ada penyelenggara tapi belum ada pengawas pemilihan OSIS-nya. Mungkin nanti ke depan bisa Mbak Najwa ya, ternyata dalam pemilihan OSIS itu juga tidak hanya melaksanakan saja, tapi diawasi bagaimana pesta demokrasi di sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Misalnya tidak ada saling mengejek, tidak ada saling menjatuhkan peserta pemilih OSIS. Itu juga mungkin nanti bisa jadikan PR, karena yang saya lihat sekarang ini baru ada penyelenggaranya, belum ada pengawasnya pelaksanaan pemilihan OSIS. Selanjutnya, nah dalam pemilihan itu tentunya ada hal-hal yang perlu kita kita sadari itu adanya toleransi bersikap, kita merendahkan ego kita bertoleransi dengan beberapa orang. Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, suku maupun latar belakang. Misalnya perbedaan teman, saat berdiskusi tidak mengejek perbedaan, memberikan kesempatan siswa berbicara, atau menghormati teman yang berbeda keyakinan. Nah, ini apa sih gunanya toleransi? Ya, gunanya toleransi itu untuk mencegah konflik, menciptakan suasana harmonis, memperkuat persatuan. Karena memang ketika kita ada halnya di ranah-ranah diskusi itu suasana sudah tidak kondusif. Ketika misalnya saling mengejek atau tidak menghormati teman yang berbicara, teman yang satu belum selesai bicara terus dipotong, itu akan menciptakan suasana yang tidak harmonis, bahkan terjadi percekcokan, terjadi perkelahian. Nah, inilah gunanya kita memiliki sikap toleransi dalam berdemokrasi. Selanjutnya, nah selain kita bertoleransi, kita juga harus berpartisipasi. Seperti apa yang Mbak Najwa katakan tadi, kita nggak boleh tidak aktif, kita harus aktif, tidak boleh pasif. Kita harus ikut berturut serta aktif dalam kegiatan atau pengambilan keputusan. Misalnya dalam pemilihan OSIS, kenapa sih sekarang misalnya sudah banyak yang nggak mau jadi ketua OSIS? Sangat-sangat susah untuk mencari pengurus OSIS yang aktif. Nah, ini diperlukan teman-teman membranding diri, menyadari ternyata saya ini mampu untuk jadi pengurus OSIS, ikut berpartisipasi, ikut aktif, ikut memilih dan pemilihan OSIS, ikut aktif dalam diskusi kelas, memberikan saran atau kritik, mengikuti kegiatan organisasi. Bukan hanya memilih, ketika diberikan saran, nggak ada saran, diberikan kritik, sudah bagus. Tidak seperti itu. Kita menginginkan pelajar yang aktif di demokrasi, pelajar yang paham demokrasi itu memberikan saran dan kritik atas apapun yang sedang didiskusikan.
mengikuti kegiatan organisasi. Nah, nih contohnya nih, teman kita Mbak Najwa kan aktif di berbagai organisasi. Ini adalah contoh bagaimana Mbak Najwa aktif berpartisipasi mengisi masa mudanya dengan ya bisa, salah satunya menjadi pemimpin ya, bisa menjadi ketua Kosbon Bontang, perempuan lagi itu sangat luar biasa. Keutamaan dari berpartisipasi adalah melatih tanggung jawab, meningkatkan rasa percaya diri, dan membentuk sikap peduli. Next. Selanjutnya. Nah, kalau kita memimpin organisasi itu baik dan buruknya atau sukses dan tidaknya bukan hanya di tangan ketua OSIS, bukan hanya di tangan wakil ketua OSIS, tapi suksesnya kepengurusan dalam satu periode itu adalah kerja sama. Bagaimana mengelola organisasi, misalnya OSIS atau ekstrakurikuler lainnya dengan prinsip kepemimpinan yang adil, kerja sama tim, transparansi, dan akuntabilitas. Karena prinsipnya memang organisasi itu, mengelola organisasi itu bukan di tangan ketua, tapi bagaimana mulai dari ketua sampai dengan anggota bisa bekerja secara tim, bekerja secara adil, tidak ada nanti yang si A kerjanya banyak, si B cuma numpang nama di kepengurusan, tidak seperti itu. Tapi bagaimana berhasilnya organisasi adalah kerja tim, dari A sampai si Z pun sama-sama bekerja untuk memajukan organisasi tersebut. Selanjutnya, nah praktik terakhir tadi. Next mas. Nah, praktek demokrasi di sekolah tidak hanya tentang pemilihan, tapi juga melibatkan sikap toleransi, partisipasi aktif, dan kemampuan mengelola organisasi. Dengan menerapkan semua itu, siswa dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai perbedaan, dan menjadi warga negara yang baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sahria, dan terima kasih kepada para narasumber hebat kita hari ini dari pemaparan Ibu Sahria dan Kak Najwa. Sebagai moderator, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari dua pemateri luar biasa. Yang pertama, pentingnya personal branding dari Kak Najwa. Pelajar mahasiswa harus berani membangun narasi diri yang unik dan konsisten di media sosial sebagai ajang pengembangan potensi, bukan sekedar ikut-ikutan tren. Praktek demokrasi dan partisipasi dari Bu Saria. Demokrasi bukan hanya pemilu, tapi juga praktik sehari-hari di sekolah. Ini mencakup toleransi terhadap perbedaan pendapat, partisipasi aktif dalam organisasi seperti OSIS, dan tanggung jawab dalam kelola organisasi secara transparan. Baik teman-teman semuanya, kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Jadi silakan untuk teman-teman semua yang ingin berdiskusi bersama. Kita sudah menyimak dua perspektif yang sangat melengkapi. Jadi kami buka ruang diskusi. Silakan yang ingin bertanya gunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung melalui audio, atau tuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, strip instansi atau sekolah, ditujukan kepada narasumber siapa, dan strip pertanyaan. Baik, siapa yang ingin menjadi penanya pertama? Saya silakan. Ada yang nanya? Di kolom chat, Mas Operator. Halo, apa suara saya terdengar jelas ya? Teman-teman, gimana suara saya terdengar jelas? Baik, Kak Najwa, mungkin saya ingin bertanya sedikit terkait dengan personal branding.
biasanya kalau misalnya kita mau mengenalkan diri kita, itu gimana tantangannya Kak Najwa di publik? Misalnya kita harus seperti apa kayak misalnya tips-tipsnya, mungkin Kak Najwa bisa berbagi. Baik, sebelumnya terima kasih. Tantangan yang saya hadapi sebelum menghadapi ranah publik ya, Mbak. Betul. Oke, yang pertama itu saya banyak sekali belajar tentang video-video edukasi tentang bagaimana cara tampil di depan umum. Mungkin saya langsung kayak buka praktek gitu di depan cermin, saya ngomong di depan cermin, lalu saya keluarkan nih. Misalkan saya mendeskripsikan cermin itu seperti apa. Saya latih public speaking dengan mendeskripsikan sesuatu yang saya lihat. Misalkan cermin ini melihat diri sendiri, lalu cermin ini bulat, cermin ini seperti apa. Pokoknya saya mendeskripsikan satu barang selama 1 menit. Lalu untuk tampil di depan umum, pasti tentunya banyak sekali persiapan yang kita hadapi. Yang pertama itu kita harus tahu tentang gestur kita, bagaimana cara kita memainkan tangan, terus intinya tidak terlalu kosong lah untuk menghadapi orang-orang publik. Lalu yang kedua, memainkan intonasi nada, di mana kita di sini tidak hanya sekedar ngomong saja, tapi bagaimana seseorang juga dapat mendengar intonasi nada kita. Jadi kayak tidak terlalu formal bawaannya, tidak terlalu kaku. Jadi saya di rumah itu sering latihan untuk persiapan, terutama dalam public speaking. Soalnya kalau misalkan kita tampil di ranah publik, pasti kita sering ngomong kan, kita sering berbicara. Jadi pentingnya juga public speaking. Yang pertama-tama tadi tentang pelatihan, terus kalian bisa cari nih ide cara public speaking terus di sosial media. Tadi kan saya sudah katakan bahwa media sosial ini bisa kita gunakan sebagai alat di mana dia bekerja sesuai apa yang kita atur gitu. Jadi penggunaan media sosial juga termasuk salah satu cara bagaimana kita menggunakan secara bijak seperti itu. Pernah nggak Kak Najwa merasa insecure atau hal yang mungkin di diri Kak Najwa ini, oh saya perlu seperti ini, atau memang berjalan ngalir gitu aja? Kalau soal insecure, mungkin hampir sebagian orang ya, apalagi terutama cewek itu sering merasa insecure. Dia sering kayak membandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal tanpa kita sadari, insecure memang hal yang wajar, tapi ada batasan. Dimana ketika kita sudah mengontrol batasan itu, pasti kita juga memiliki rasa sadar bahwa kalau misalkan kita terus-terusan insecure, kita akan terus berada di zona nyaman. Dimana kalau misalkan kita terus-terusan berada di zona nyaman, itu akan sulit keluar. Jadi dari cara menghadapi insecure sih, biasanya saya fokus pada evaluasi pada diri sendiri, bukan fokus untuk membandingkan diri dengan orang lain, tapi fokus pada bagaimana cara kita melangkah, bagaimana cara kita mengambil tindakan. Itu semua bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini sudah ada penanya, silakan. Rahmanovian, silakan aktifkan kamera dan sebutkan nama dari sekolah atau instansi atau kampus mana ya. Oke, baik, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin saya mohon izin tidak aktifkan kamera karena kebetulan device saya juga kurang mendukung untuk aktif kamera. Perkenalkan, saya Rahmanoviana Mambela. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makassar. Pertanyaan saya di sini, saya mau bertanya di slide yang 3 kunci agar dapat dikenal tadi. Ada 3 poin. Ya. Dan di sini saya mau highlight poin pertama, yaitu sering muncul. Nah, sering muncul memang jadi salah satu kunci supaya kita bisa dikenal, apalagi di era media sosial sekarang. Nah, tapi di sisi lain kadang orang yang sering muncul, sering tampil juga bisa dianggap atau dipikir orang hanya cari perhatian atau bahkan over pressure. Nah, jadi pertanyaan saya menurut pemateri nih, gimana cara kita menjaga konsistensi dalam menunjukkan diri kita di publik, tapi tetap terlihat wajar, otentik, dan gak menimbulkan kesan negatif dari orang lain. Mungkin itu pertanyaan dari saya.
Baik, ini berarti pertanyaan ditunjukkan kepada Kak Najwa ya. Mungkin langsung dijawab aja sama Kak Najwa terkait pertanyaan sering muncul di media sosial tanpa harus orang berpikiran kita cari perhatian. Jadi gimana cara kita untuk menghadapi hal tersebut? Oke, baik, terima kasih. Kadang kalau misalkan orang lain memandang kita seperti itu kayak dianggap pencitraannya, dimana kita itu dikatakan kayak menjadi yang terbaik. Padahal kalau misalkan kita lihat di sini kita bisa menggunakan versi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu, tapi dengan versi kita masing-masing. Kadang kalau misalkan kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan passion kita, itu menjadi hambatan ya. Jadi tapi kalau misalkan teman-teman sekalian tampil di ranah publik dengan fashion sendiri, terus fashion sesuai dengan kemampuan diri teman-teman, terus sesuai dengan keinginan teman-teman, kadang itu orang-orang itu menganggapnya memang sepertinya dia kayak gitu. Maksudnya kayak gini, penilaian orang terhadap kita itu kadang sudah ditahu gitu. Karena gimana? Karena kalau misalkan kita menjadi diri sendiri, itu tuh orang-orang lain tuh pasti sudah menilai kita sejak sudah mulai mengenal kita sejak dulu. Mulai mengenal kita maksudnya. Terus untuk bagaimana seseorang untuk apa tadi Mbak? Orang menilai terkesan tidak mencari perhatian, tidak pencitraan, tapi tetap kita bisa eksis di media sosial tanpa orang lain itu berpikir negatif atau buruk terhadap kita. Oke, poin pentingnya itu bagaimana cara kita mengontrol diri. Teman-teman, kita bisa menjadi diri sendiri, tapi ada batasannya. Dimana ketika kita sudah mengenalkan ke ranah publik, kita jangan dengarkan apa kata orang. Tapi di sini kan tujuan kita kan ingin memberikan yang terbaik ya di hadapan publik. Kita di sini kan memiliki kemampuannya. Nah, kita ingin tunjukkan, tapi jangan sampai dari kata-kata orang lain itu menjadi hambatan bagi kita dalam ingin menampilkan yang terbaik. Jadi untuk orang lain itu jangan dipedulikan, tapi bagaimana cara kalian bisa bersinar dengan cahaya kalian sendiri. Bagaimana cara kalian memang benar-benar menunjukkan jati kalian masing-masing. Bagaimana cara kalian tampil di depan umum namun dengan versi yang terbaik dalam diri kalian. Jadi kalau untuk soal perkataan-perkataan di luar sana yang muncul lalu terdengar dari kuping kita, itu jangan dihiraukan karena itu menjadi salah satu hambatan juga nih teman-teman. Bagaimana teman-teman situ dipastikan bahwa benar-benar kalian itu diuji mentalnya. Kadang seseorang yang hebat itu dimulai dari mereka melatih mentalnya, melatih fisiknya, melatih kemampuannya, melatih melatih kemampuan, terus pengalaman dan lain sebagainya. Fokus pada diri kita sendiri. Apabila hal-hal itu mungkin bersifat positif yang membangun kita, nah itu bisa menjadi masukan. Namun apabila hal itu negatif, itu menjadi evaluasi dari kita. Jadi pentingnya untuk menjadi diri sendiri tanpa harus mengikuti versi orang di luar sana. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin ada tambahan dari Bu Saria untuk menanggapi. Menarik sih memang. Ya, yang pertama itu memang kita mental ya, kita harus percaya diri. Pun dengan apa yang sudah kita branding terkait memang pendapat orang lain, ada hal kita membatasi tentang pandangan orang terhadap kita. Itu juga karena ini menjadi tantangan buat kita ketika kita melakukan sesuatu terus kita bilang cari perhatian, ini cuma pencitraan. Itu adalah tantangan bagaimana kita tetap konsisten. Ini nih bagaimana kita tetap konsisten dengan tujuan awal. Nah, misalnya memang tujuan awal kita membranding diri untuk lebih baik, konsisten. Ini misalnya kita konsisten untuk satu hal yang baik, memberikan edukasi lewat video edukatif misalnya. Kalaupun ada yang mengatakan hal-hal negatif, itu sebenarnya bukan kita langsung menjelekkan persoalan tersebut, tetapi ini menjadikan tantangan bagi kita. Ini adalah tantangan bagi kita bagaimana kita lebih meningkatkan diri kita, lebih meningkatkan branding kita lebih baik daripada yang kemarin. Mungkin ketika dia melihat kita sebagai pencitraan, itu ada sisi yang kurang dari diri kita yang teman-teman lain lihat. Nah, ini kita menjadi ambil pelajaran bukan dengan
aku dibanding-bandingkan dengan ini, dia nggak suka sama aku nih, makanya dia jelek-jelekan aku, makanya aku dibilang punya. Tidak seperti kita berarah positif, kita berpikir positif, ada hal-hal yang perlu kita evaluasi, ada hal-hal yang perlu diperbaiki hingga kedepannya kita lebih, misalnya menghadirkan video yang lebih baik daripada yang kemarin. Mungkin sedikit seperti itu saya tambah. Baik, bagaimana Kak Rahma Novian atas penjelasan dan tips dari Kak Najwa dan Ibu Sahria. Intinya itu mungkin kita lebih ke fokus ke diri kita sendiri dan tidak mendengarkan omongan orang lain yang membuat kita itu mental kita down. Yang penting tujuan kita itu positif. Bagaimana Kak Rahma? Oke, baik. Terima kasih Ibu dan pemateri sudah menjawab pertanyaan saya dan menurut saya memang sudah jelas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Kak Rahma. Selanjutnya ini ada pertanyaan di TikTok ya, karena kita juga live streaming di TikTok. Dan jadi ini Kak Vira bertanya, menurut Narsum, bagaimana untuk meningkatkan personal branding dengan baik dan mempunyai value? Meningkatkan personal branding. Iya, terkait personal branding. Baik, sebelumnya izin. Di sini ada beberapa 3 tips tadi yang saya katakan, yaitu sering muncul, lalu yang kedua itu kembangkan. Dimana teman-teman, kalau misalkan kita ingin membangun personal branding, itu dimulai langkah awal. Langkah awal itu seperti apa? Dimulai mengenal diri kita sendiri, apa vision kita, apa yang kita minati, apa yang ingin kita kembangkan. Lalu setelah kita sudah mengenal diri kita sendiri, jangan lupa untuk selalu berbicara pada diri sendiri. Misalkan teman-teman itu hal yang paling sering lupa yaitu berterima kasih kepada diri sendiri, terus mengucapkan permohonan maaf atas diri sendiri. Hal-hal seperti itu, hal-hal sepele itu tentunya padahal itu menjadi poin penting ya dalam kehidupan, dimana kalau kita ingin membangun personal branding kita, jangan lupa untuk terus memperhatikan diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum kita masuk untuk perkembangan, sebelum kita untuk membangun personal branding kita, itu kan tadi awalnya mengenal diri sendiri. Lalu yang kedua itu kembangkan. Teman-teman sekalian, kalau misalkan kita selalu berada di zona nyaman, itu kadang kita takutkan untuk mencoba. Karena kenapa? Kadang anak muda zaman sekarang itu takut mencoba karena mereka itu takut bersaing, mereka takut gagal, mereka takut nanti ada stigma-stigma buruk yang muncul, terus ada perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Kadang itu menjadi tantangan besar bagi kita. Padahal sebetulnya kalau kita ingin menampilkan diri ke ranah publik, yang pertama harus dipersiapkan itu mental kita. Bagaimana kalau misalkan kita tampil tapi ada masukan sedikit, kita kiranya head comment. Itu padahal sebenarnya kritik-kritik yang masuk pada diri sendiri itu juga menjadi salah satu tantangan ya bagi kita, di mana kita juga harus siap mental teman-teman. Jadi untuk membangun personal branding yang bervalue itu kita itu harus mengenal diri sendiri, terus mengembangkan. Lalu yang ketiga, tunjukkan bahwa kalian itu memang benar-benar layak layak untuk tampil, layak untuk ditonton. Jadi teman-teman semua jangan takut untuk berani melangkah, jangan takut untuk mengambil keputusan. Karena sebetulnya kita ini di sini memiliki banyak sekali persaingan di luar sana, apalagi secara terbuka. Kita ingin bertanya saja ke kelas itu kadang kita canggung, kita takut. Padahal itu menjadi langkah awal bagaimana kalian terus mengembangkan personal branding. Personal branding itu nggak melulu harus tampil di ranah publik, tapi bagaimana cara kalian mendisiplinkan nilai, mendisiplinkan sikap atau prestasi-prestasi lainnya. Jadi mungkin 3 poin itu tadi. Yang pertama, kenal diri sendiri, yang kedua kembangkan, lalu yang ketiga tunjukkan. Baik, itu jawaban dari Kak Najwa untuk penanya Kak Vira di TikTok, karena kita live streaming juga. Jadi mungkin kita lanjut ke penanya berikutnya, yaitu Andi Noval. Silakan Kak Andi Noval untuk mengaktifkan kamera dan silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih sebelumnya kesempatannya atas Bawaslu dan Forum OSIS Kota Bontang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Naufal dari pelajar aktif SMK Negeri 1 Kota Bontang jurusan Kimia Analisis. Langsung saja ke pertanyaannya.
Saat ini kita masih bisa melihat fenomena di mana banyak pelajar berlomba-lomba membangun personal branding sesuai kata Kak Najwa tadi. Di media sosial dengan mengikuti tren, membuat konten viral, hingga menyesuaikan diri dengan standar algoritma demi mendapatkan atensi dan validasi. Akibatnya, tidak sedikit pelajar-pelajar itu mulai kehilangan arah dan jati dirinya karena pada eh, apa lebih berfokus pada yang naik tapi bukan tentang bagaimana kualitas diri mereka sendiri. Nah, fenomena ini juga sesuai dengan tercermin pada praktik demokrasi di sekolah tentang kata Kak Syariah tadi, seperti pemilihan ketua OSIS, di mana pemilihan siswa seringkali masih dipengaruhi oleh popularitas dan pertemanan, tapi bukan pada kualitas dari visi misi mereka sendiri dan dari bagaimana kapasitas calon ketos dan waketos tersebut. Nah, pertanyaan saya berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana Kak Syariah dan Kak Najwa membangun personal branding pada pelajar agar tetap autentik dan berbasis nilai, serta mampu mempengaruhi pola pikir mereka agar menjadi pemilih yang lebih kritis, rasional, dan bertanggung jawab dalam praktik demokrasi di sekolah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Andi Naufal. Mungkin langsung bisa dijawab oleh Kak Najwa dulu, baru nanti dilanjutkan kepada Bu Saria. Silakan. Jadi secara intinya Pertanyaannya kan tadi menyambung terkait dengan praktik demokrasi di sekolah. Kadang kita personal branding kita itu terkenal karena populer, makanya kita dipilih mungkin menjadi ketua OSIS, dan gimana itu caranya untuk kita lebih mengembangkan dari sisi praktik demokrasi dan juga personal branding. Itu kan berkaitan satu sama lain. Gimana caranya untuk kita tidak menunjukkan bahwa kita itu bisa dipilih karena populer, tapi karena memang diri kita sendiri. Sebelumnya terima kasih Andi Muhammad Naufal atas pertanyaan yang menarik. Ini juga termasuk dalam tantangan pada remaja sekarang ya, di mana mereka itu naik karena popularitasnya. Ada latar belakang yang mendukung, di mana ia itu dipilih. Jadi gini teman-teman, kadang kalau misalkan kita ingin bersaing dengan orang-orang yang seperti itu, ini menjadi hambatan kita. Kita ini kayak membangun dari awal, kayak seolah-olah kita ini kayak bersaing dengan orang yang punya gitu, sedangkan kita ini kayak ibaratnya tidak punya. Tapi kalau misalkan kita kaitkan pada diri sendiri ya, kemampuan seseorang itu memang ada batasannya, tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa kemampuan kita ini bisa dikatakan tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Kita bisa sama-sama saling memiliki komitmen yang sama, di mana semua orang itu punya hak, mereka itu harus tidak melulu bergantung pada orang lain. Apabila kalau misalkan teman-teman sekalian melihat, apabila kalau orang lawan dari kita ini memiliki latar belakang yang cukup berada atau misalkan memiliki popularitas yang tinggi, lalu kita bingung nih bagaimana sih cara membangun personal branding kita di era yang memang semua itu udah serba digital. Untuk membangun hal tersebut kita memiliki motivasi dalam diri, di mana kita itu harus mendorong diri kita untuk terus maju, untuk terus berani melangkah, untuk terus berani mengambil berani mengambil resiko. Jadi untuk hambatan-hambatan sekarang, di mana teman kita yang memiliki latar belakang yang cukup, mungkin itu kita bisa selesaikan dengan cara berusaha dan konsisten. Apabila teman-teman semua sudah konsisten dalam melakukan, misalkan dalam dirinya itu sudah tertanam jiwa konsisten, terus sudah memiliki motivasi, terus memiliki tujuan, percayalah pada diri kalian sendiri bahwa kalian juga mampu seperti seseorang yang kalian ingin lewati gitu. Jadi sebenarnya kemampuan seseorang itu tidak bisa kita ukur. Kemampuan seseorang itu itu berbeda-beda. Namun kita tidak menutup kemungkinan semua itu bisa, asal kita tetap percaya pada diri sendiri dan konsisten. Baik, mungkin Bu Sari ada tambahan? Dari Mas Andi Naufal ya,
Iya, fenomena sekarang memang ya kalau kita lihat di medsos banyak anak-anak yang akhirnya kehilangan jati diri karena mau dibilang lagi ngikutin tren FOMO-FOMOan, akhirnya lupa akan jati diri. Nah, ini kaitannya dengan pemilihan OSIS itu ketika misalnya ada beberapa calon, mungkin ketika kita ingin menjadi pemilih yang cerdas, saya rasa dengan platform yang banyak yang kita sudah bisa melihat rekam jejak para calon ketua OSIS. Nah, misalnya kita lihat nih dalam setahun apa saja yang sudah dilakukan oleh para calon ketua OSIS ini, rekam jejak di medsos beliau, rekam jejak digital, itu juga bisa menjadi pijakan, bisa menjadi acuan ketika kita ingin memilih pemimpin atau ingin memilih ketua OSIS misalnya ya di sekolah, bisa melihat dari rekam jejak, dari prestasi-prestasi di sekolah, apakah sesuai dengan visi dan misinya, dari rekam jejak digital, pertemanan, itu bisa dilihat bagaimana kita bisa menjadi pemilih yang cerdas. Benar, kita menjadi pemilih yang cerdas bukan hanya melihat karena si calon A cantik, karena si calon B sering FYP di TikTok misalnya, banyak followernya, itu kita nggak melihat dari situ. Tapi bagaimana ketika kita menjadi pemilih yang cerdas, kita melihat visi dan misinya serta rekam jejak selama beliau di sekolah hingga beliau mendaftarkan diri menjadi ketua OSIS. Jadilah pemilih yang cerdas, bukan hanya karena gantengnya, bukan hanya kedekatan keluarga ataupun karena sering ditraktir, tapi pilih sesuai dengan visi dan misi apa yang diinginkan teman-teman OSIS dalam 1 tahun ke depan. Mungkin saya menambahkan seperti itu saja. Baik, gimana Kak Andi Naufal, ada yang mau ditanggapin dengan penjelasan dari dua narasumber kita pada pagi hari ini? Jelas, Kak. Baik, cukup ya? Cukup, Kak. Baik. Baik, ada penanya berikutnya di sesi kedua ini? Oke. Baik, diskusi yang sangat luar biasa dan seru hari ini. Terima kasih teman-teman semua dan seluruh para peserta yang sudah hadir dalam rangkaian acara Lit Talk seri keempat ini. Sebagai penutup, kita dengarkan dulu closing statement dari para narasumber hebat kita hari ini. Silakan Kak Najwa untuk closing statement. Oke, baik teman-teman. Terima kasih pesan saya untuk para remaja dan para pemuda di sana, jangan takut untuk selalu mencoba. Kita di sini menghadapi tantangan di mana kita melihat ya persaingan di luar sana itu secara terbuka. Lalu banyak sekali anak muda yang berlomba-lomba dalam menemukan jati dirinya, dalam menampilkan ke ranah publik. Di sini teman-teman semua, pesan saya selalu berkomitmen dan selalu memberikan motivasi pada diri sendiri bahwa kita juga bisa seperti orang lain dengan satu kata, yaitu konsisten. Teman-teman jangan takut untuk terus berani mencoba, takut untuk terus berani melangkah. Apabila teman-teman semua takut untuk mencoba, kadang kita itu ngestak di satu hal yang menurut kita aman, tapi sebenarnya itu tidak aman. Jadi menurut saya untuk para pemuda, pesan saya jangan takut, karena kita di sini diharapkan menjadi generasi emas tahun 2045, di mana nanti Indonesia ke depannya itu sudah dikuasai oleh pemuda yang sekarang. Jadi harapan saya untuk pemuda sekarang, karena Indonesia akan dipegang oleh kita, maka sekarang dimulai dari sekarang, lakukanlah hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat diri kalian itu bermakna, hal-hal yang dapat dinilai orang lain bahwa kalian itu mempunyai arti. Jadi kalian harus meninggalkan impact yang benar-benar dibutuhkan oleh lingkungan kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, silakan Bu Saria. Baik, mungkin dari saya terkait branding diri ya dengan kepemimpinan, adik-adik tetap semangat bagaimana proses membranding diri untuk menjadi lebih baik ke depannya, tetap konsisten, tidak ikut dengan tren yang sekarang, karena biar di Indonesia 2045 teman-teman yang akan menjadi pemimpin, mari persiapkan diri teman-teman. Bicara demokrasi bukan hanya bicara memilih dan dipilih, tapi juga berbicara tentang pengawasan, bagaimana teman-teman bisa mengawasi jalannya demokrasi secara adil dan bermartabat. Terima kasih. Baik, karena ini hadir juga Bapak Aldi Altrian selaku Ketua Bawaslu Kota Bontang, mungkin Bapak kita minta closing statementnya buat Pak Aldi. Silakan Pak. Pak Aldi, gimana?
Pak Aldi Altrian. Gimana Pak Ketua? Ada statement closing? Baik, terima kasih banyak Kak Najwa dan Ibu Sahria. Sebelum saya tutup, izinkan saya meninggalkan satu pesan. Personal branding bukan soal pamer, tapi soal bagaimana kita memberi dampak. Berhentilah hanya jadi penonton yang asik scrolling, mulailah jadi penggerak yang berani. Saya Nur Fatin Wahyuni selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih kepada Bawaslu Kota Bontang, para narasumber hebat, dan tentunya teman-teman semua yang luar biasa. Mohon maaf jika ada salah kata selama saya memandu acara. Dan teman-teman, kita ada door prize bagi penanya aktif tadi. Door prize yang aktif bertanya tadi ada Andi Naufal dan Rahmah Noviana Mambela. Silakan menghubungi panitia ya di grup Litox yang kalian sudah bergabung. Terima kasih. Baik, sampai jumpa di Litox berikutnya. Salam sehat, salam demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan. Nah, bagaimana caranya menaikkan elektabilitas kita? Oke. Din, tadi aku habis ikut sosialisasi Bawaslu tentang materinya tolak money politik. Untungnya aja aku ikut sosialisasi dari Bawaslu. Jadi aku tahu. Mantap. Untung aku nolak tadi. Integritas tidak dapat dibeli. Awasi segala bentuk kecurangan. Karena demokrasi bukan hanya milik Bawaslu. Demokrasi butuh kita semua. Gitu kan. Nah, bagaimana caranya menaikkan elektabilitas kita? Oke. Din, tadi aku habis ikut sosialisasi Bawaslu tentang materinya tolak money politik. Untungnya aja aku ikut sosialisasi dari Bawaslu. Jadi aku tahu. Mantap. Untung aku nolak tadi. Integritas tidak dapat dibeli. Awasi segala bentuk kecurangan. Karena demokrasi bukan hanya milik Bawaslu. Demokrasi butuh kita semua.
Nah, bagaimana caranya menaikkan elektabilitas kita? Oke. Din, tadi aku habis ikut sosialisasi Bawaslu tentang materinya tolak money politik. Untungnya aja aku ikut sosialisasi dari Bawaslu. Jadi aku tahu. Mantap. Untung aku nolak tadi. Integritas tidak dapat dibeli. Awasi segala bentuk kecurangan. Karena demokrasi bukan hanya milik Bawaslu. Demokrasi butuh kita semua.